Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sab'un tajri lil 'abdi wa huwa fi qabrihi. Man 'allama ilman aw karo nahron aw hafaro bi'ron wa ghorosa nakhlan aw bana masjidan wa ras aw warrasa mushafan aw taraka waladan yastaghfir lahu ba'da mautih. Rawahul Bazzar al-hadis au kama qol amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat masjid, sholat maghrib masjid Al-Mustaqim yang soleh solehah dunia akhirat yang saya muliakan. Di akhir bulan Muharram ini kita tidak boleh lupa terus bersyukur kepada Allah. Karena berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat sempat, dan rasanya yang istiqomah di masjid ini sudah dianugerahi ringan hati dan ringan kaki oleh Allah untuk menapaki perintah-perintah Allah yang namanya ibadah. Mudah-mudahan senantiasa Allah menjaga bisa istiqomah. Karena tugas kehidupan kita yang paling pokok itu adalah ibadah. Dan Allah di dalam Al-Quran itu mengisyaratkan hidup yang semakin bertambah baik dan terus bertambah baik. Dan berpahala yang terus mengalir itu diisyaratkan dua hal, baik laki-laki maupun perempuan. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Barang siapa yang beramal soleh, dia tetap beriman. Artinya bahwa disebut amal soleh itu pancen pelakunya ini mukmin. Kalau pelakunya bukan mukmin, bukan amal soleh. Ya sekedar amal. Karena pelakunya itu tetap orang yang beriman, di dalam melakukan amal pasti ada keilmuan sebagai pakem ngamal.
Karena jarak antara iman dengan amal itu ilmu. Orang Islam ini oleh Allah dan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam melakukan dan sampai menikmati Islam itu, syarat pertama adalah bagaimana menggambarkan Islam sebagai sistema kredo ya. Bagaimana orang Islam itu berkeyakinan yang benar. Karena dengan keyakinan yang benar itulah sifat-sifat hasanat akan muncul pada diri manusia. Sabar, syukur, adil, arif, bijaksana, ngayomi, ngelindungi, tepos liro, toleransi, welas asih, saagenan, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Artinya sifat-sifat hasanah, sifat-sifat yang baik yang oleh Allah itu akan dimunculkan ketika fondasi hidup itu iman. Ilmu saja kalau tidak didasari iman disfungsi. Misalnya kalau ada orang ahli hukum melanggar hukum dihukum. Itu kok kayak janggal gitu ya. Ahli ekonomi korupsi. Ahli ilmu administrasi pinter manipulasi lek nyatet bulet. Padahal waktu kuliah catatannya orang salah. Tapi kenapa dia yang ahli malah dia sendiri yang melanggar? Bukan konslet di wilayah keilmuan. Tadi dasar dari segala macam ilmu dan semua hal adalah asasul hayat itu iman. Makanya kita setiap pagi subuh di sini, setiap maghrib di sini, setiap isya di sini, taklim di sini. Ini dalam rangka apa? Menjaga iman. Memperkuat iman. Karena tidak mungkin orang bisa muncul sifat sabarnya saat diuji kalau imannya tidak eksis. Tidak mungkin pada saat orang dapat nikmat syukurnya muncul kalau imannya nggak eksis. Makanya bahasa hijrah itu diawali dengan iman. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Walladzina amanu, iman dulu. Lake wa hajaru, proses hijrah. Iman, orang-orang yang beriman, orang-orang yang hijrah. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Walladzina awaw, dan orang-orang yang melindungi orang yang dizolimi, itu iwaan namanya. Perlindungan. Melindungi saudara kita yang dizolimi, melindungi saudara kita Islam yang dianiaya, itu iwaan. Walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang hidupnya saling tolong menolong. Orang-orang yang disebut Ansor dari Mekah yang ke Madinah namanya Muhajirin, yang siap menolong di Madinah namanya kaum Ansor. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang hijrah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang melindungi orang yang sedang dianiaya, orang-orang yang menolong susahnya orang lain. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Itulah hakikat perilakunya orang-orang yang beriman itu. Iman yang sejati itu. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Pantas mereka mendapatkan dari Allah apa? Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Pantas kegiatan 4 hal tadi, iman, hijrah, berjuang, melindungi orang yang dianiaya, dan menolong orang yang susah. 5 hal ini dibalas oleh Allah 2 hal. Maghfiratun, pengampunan dosa, wa rizqun karim, rezeki yang mulia. Mudah-mudahan di ujung
Muharram ini kita mendapatkan pengampunan Allah dari dosa-dosa yang setahun lalu kita jalani. Jangan dibawa dan jangan diulangi lagi dosa untuk menatap masa depan 1447. Karena dosa itu sadar atau tidak hijab kehidupan, penghalang keberkahan, menjadi hijab hubungan kita kepada Allah, menjadi hijab kemanfaatan hidup, dan dosa itu menjadi hazazul qulub, menjadi limbahnya hati. Kalau hati terpenuhi limbah seperti kaca yang fungsinya untuk ngilu, kebeen debu ya, sehingga kaca untuk mengaca itu disfungsi, terus gak kena digawe ngoco. Nek ati ku maksiat dosa, nggak ono zikir, nggak ono istighfar, nggak ono tobat, nggak ono Quran, nggak ono ibadah. Proses pembersihan dosa-dosa tidak dijalani, menungsane meroduk dosa terus, ya koyok koco sing gak kena gawe ngilu. Hati sudah tidak bisa untuk muhasabah, introspektifnya nggak muncul. Lah wis mawas diri ini nggak ono, kompensasinya apa? Mesti pinter nyacat salahnya orang sampai tidak sempat melihat salahnya sendiri. Nah, ini saya ngusum gitu. Mestinya nggak gitu. Harus bisa mempetakan kesalahan kita setahun yang sudah kita jalani. Dosane opo ae, maksiate opo ae, nang tonggo, nang wong tuwa, nang dulur dosaku opo ae, supaya wawasan tentang dosanya diri sendiri menimbulkan kemampuan batin namanya khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Kalau orang itu menyadari dosanya sendiri sebagai orang yang beriman, yang ditakuti Allah itu apa? Jangan-jangan azabnya Allah mendahului daripada pengampunannya. Itu yang ditakuti. Karena yang namanya dosa itu pasti, bukan mungkin. Namanya dosa yang tidak diistighfari, namanya dosa yang tidak ditobati, namanya dosa antar manusia tidak diberesi dengan wal'afina 'anin nas, mekanisme saling minta maaf, saling memberi maaf, tidak diberesi, maka dosa itu akan menjadi sesuatu yang menimbulkan azab. Nggak mungkin Allah itu mengadab hambanya yang tidak berdosa. Adab itu bisa diberikan di dunia sebelum mati. Adab itu bisa diberikan pada saat sakaratil maut. Adab itu bisa diturunkan besok pada saat alam kubur. Makanya sebelum kita salam setiap sholat, itu disunahkan donga tolak azab kubur ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'alal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi itu jarang dilakukan, guys. Al-Ghazali sebagai ulama ya Allah itu istiqomah sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'alal i. Dalam riwayat yang lain tsabbit qalbi 'ala dinika. Mugi-mugi disepuro dosane. Jangan sampai kita ini merasa tidak punya dosa. Banyak kesalahan, kekhilafan, maksiat dosa yang kita jalani setahun yang lalu. Bagaimana supaya ke depan itu bukan hanya menatap dosa kita, tapi ibarat orang jalan yo madhep ning ngarep terus kolo-kolo delok spion ning mburi. Oleh eling dosane tok ora maju-maju. Salah tok ya sekali-kali ingat dosa, istighfar, tobat. Tobat nggih, bukan tomat ya. Tobat ya. Maju terus, optimis. Ketika kita sadar banyak salah, banyak dosa, supaya
pengampunan Allah itu mendahului daripada azabnya. Keyakinan yang harus kita tata di hadapan Allah bagi orang yang merasa ada salah, ada dosa adalah Allah itu ghafurun, Allah itu ghaffarun. Itu ada sifat mubalaghah ya. Allah mendeklarasikan dirinya yang konteksnya dengan salah dosanya manusia itu dengan ya Ghaffar, ya Ghafur. Allah Maha Pengampun. Karena Allah itu Maha Pengampun, penjelasannya menurut ulama-ulama tafsir, sifat pengampunan Allah pasti lebih besar ketimbang besarnya dosa kita. Makanya tidak boleh orang itu pesimis pada saat istighfar. Ndelok potonganku paling rati sepuro, ngono gak oleh. Utawa jenengan duwe kanca sampean sik nom-nomane padha duwetike misale. Padha nawakale jenengan wis tobat disikan wis dadi wong rutin istiqomah ibadah. Pokoke luwih genah lah. Lah kanca jenengan niku sik blunat dosane kathah sik nduwablek lah. Terus ketemu jenengan, "Cak, mosok lali?" Ya sik eling aku, biyen padha ndableke ya. Sampean wis lumayan, Cak, aku isih ruwet misale ya. Upama aku iki kaya sampean ngono, dosaku yang sekian banyak sembarang kali tahu tak lakoni. Ngene iki lek aku tobat ngono menurut awakmu Gusti Allah apa sik gelem trimo ya. Sampeyan gak oleh muni ngene, delok potonganmu gak iso. Gak oleh ngono. Itu mengecilkan sifat ghafurnya Allah. Itu bisa mengecilkan sifat ghafarnya Allah dan itu sudah dihukumi maksiat kepada Allah. Dulu ada seorang ulama besar, alim, didatangi oleh orang ahli maksiat. Lalu orang alim itu ditanya oleh orang ahli maksiat, "Wahai kiai, kula niki dosa sembarang kali sudah pernah aku lakukan. Dan aku pernah membunuh 99 orang. Kalau aku tobat, apa masih diterima oleh Allah?" Dijawab, "Nggak bisa. Saking besarnya dosamu." Langsung dibunuh di depannya orang itu. Orang alim loh, dibunuh. Nah, dibunuh itu ada penjelasan ulama. Kedosan nutup sifat ghafurnya Allah. Jadi kedosan itu sampai dikeibalak, dibunuh oleh orang ahli maksiat. Terus berjalan orang ahli maksiat. Ketemu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang, dosamu itu lebih kecil daripada sifat ghafurnya Allah. Langsung tersungkur, minta maaf dan ingin jadi santrinya Imam Syafi'i. Sekali lagi mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah. Ya memang resiko ya. Dosa itu memang resiko. Dosa ini yang membuat bayang-bayang gak enak dalam hidup itu. Dosa itu yang membuat hijab hubungan kita kepada Allah. Oleh karenanya tugas kita di dalam hidup itu salah satu dari sekian banyak tugas adalah ngeresiin dosane dhewe dengan jalan apa yang ditawarkan Allah, wastaghfara wa taba. Istighfar dan taubat. Yang kedua, lakukan sholat dan sholat. Kalau kita sholat maghrib, jarak asar maghrib diampuni Allah. Kalau kita sholat isya, jarak antara maghrib isya diampuni Allah. Kalau kita sholat subuh, jarak antara isya subuh diampuni Allah. Begitu seterusnya. Artinya sholat salah satu mekanisme yang ditawarkan Allah untuk bersih-bersih dosa. Bahkan secara umum, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Namanya kebaikan sekecil apapun yang dilakukan karena Allah itu yudhibnas sayyi'at. Itu melebur kesalahan. Bahkan Kanjeng Nabi menafsiri ayat innal hasanat yudhibnas sayyi'at, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada dan kapanpun kamu hidup. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutkan kesalahan-kesalahan masa lalu yang pernah engkau perbuat dengan kebaikan masa sekarang yang telah engkau lakukan, maka kesalahanmu di masa silam akan terhapus oleh kebaikanmu di masa sekarang. Itu namanya wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kebaikan yang dilakukan saat sekarang
akan melebur kejelekan-kejelekan yang pernah kita perbuat di masa yang lalu. Makanya mudah-mudahan dosa yang sudah pernah kita jalani diampuni Allah, dan kita akan merintis masa depan yang lebih baik. Padahal kita tidak tahu masa depan kita nanti lebih baik apa tidak. Tergantung hidayah dan maunah Allah. Satu. Yang kedua, tergantung ilmunya nambah terus enggak. Karena tambahnya ilmu itu nambah greget ngamal. Kalau umurnya tambah, ilmunya surut. Yang dikhawatirkan itu amalnya enggak tambah dosanya. Ini aja. Karena itu orang cari ilmu itu tidak ada batasnya. Senyampang nyawa masih dikandung badan, wajib cari ilmu. Kenapa? Nambahi greget ngamal. Dan ukuran ngamal itulah yang akan meningkatkan hidup kita baik atau tidak. Karena kalimatnya Al-Quran, man amila solihan min dakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu. Ada lam takkid gandeng nun taukid sakilah. Itu ulama memaknai pasti kami Allah akan memberikan anugerah kepada kalian hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Sepiro tingkat api uripe awake dhewe ana hubungane karo sepiro kualitas imannya dan seberapa ibadah amal soleh yang kita kerjakan. Mugi-mugi saged ngoten. Allahumma mulane menungso awake dhewe niki supaya ada kekuatan iman, kekuatan amal soleh niku kudu oleh hidayah dan maunah. Caranya bagaimana? Ojo ngremehno zikir, ojo ngremehno tasbih, ojo ngremehno donga. Misalnya ketika kita berhadapan dengan amal kok lesu, nggak greget, tidak respon terhadap amal soleh, niku dikengken wiritan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya kekuatan menjalankan sekian banyak perintah, dan tidak ada daya kekuatan menjauhi sekian banyak yang dilarang kecuali pertolongan Allah. Maknanya itu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Apalagi tahun depan ini akan terjadi bala apa ya? Akan terjadi musibah apa ya? Kita serba tidak tahu. Mungkin musibah istri, musibah suami, musibah anak, musibah kerjaan, musibah rezeki, musibah sakit, kita tidak tahu. Karena kita serba tidak tahu terjadi bala apa ke depan 1447, Allah untung alhamdulillah menawarkan rumus-rumus ketika bala yang dicatat Allah secara takdir akan berlaku pasti pada manusia tetap diselamatkan Allah. Jangan meremehkan dzikran katsira, jangan meremehkan wasabbihullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kalian dengan zikir yang banyak. Dzikran katsira, bentuknya apa? Ulama-ulama memaknai bentuk zikir banyak itu satu, zikir mahdhah kayak sholat, kayak jamaah sholat itu zikir mahdhah, waktunya dan kaifiyah cara-caranya sudah masuk dipakem oleh syariat. Aqimis sholat lidzikri, istiqomahkan sholat supaya tetap ingat kepada. Jadi sholat itu sistem zikir yang mahdhah. Yang di luar itu, di luar sana ada tahlil, di luar sana ada istighosah, di luar sana ada kajian-kajian kitab keilmuan, di luar sana ada baca Asmaul Husna, di luar sana ada qiraatul Quran. Itu juga sama-sama zikir. Sama-sama zikir, tapi namanya zikir ghairu mahdhah. Kapanpun, dimanapun jangan melupakan Allah. Itu maksudnya. Makanya ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Surat Jumat ayat 10 sama ya.
Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dikongkon zikir banyak supaya kamu secara rohaniah punya keuntungan. Apa keuntungan psikologis bagi orang yang dzakirin wa dzakirat? Laki-laki yang banyak zikir, perempuan-perempuan yang banyak zikir, menatap kehidupan yang dinamikanya tinggi seperti ini. Pertama, orang gampang susah mengakeh zikir itu. Mesti jelas Allah itu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sebab zikirmu kepada Allah, hatimu menjadi tenang. Dengan ujiannya yang sekian banyak, dengan perintahnya yang sekian banyak harus dijalani, dengan larangan sekian banyak yang harus dijauhi, bahkan dengan sekian balak musibah yang pasti akan kita lalui, supaya ada kekuatan batin, itu perlu banyak zikir dan banyak doa. Paling tidak sholat kita, ngaji kita, baca Quran kita, doa kita, zikir kita, baik yang mahdoh maupun yang ghairu mahdoh, menjadi penyeimbang rohani, supaya jumlah cobaan yang kita hadapi sebanding dengan jumlah kesabaran dan kekuatan yang kita miliki. Itulah dunia modern yang tidak ada. Penyeimbang antara jumlah problem dengan kekuatan hati. Sing putus asa menghadapi kenyataan. Di Jepang itu terakhir yang saya baca, banyak psikiater itu bunuh diri. Dia bisa menyelesaikan problemnya orang lain, tapi ketika dia kena problem sendiri, ternyata kelihatan gak kuat. Itu artinya jumlah problemnya lebih tinggi ketimbang angka kesabarannya. Lah wong Islam gak oleh dituturi Gusti Allah nalika Kanjeng Nabi susah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Muhammad, ojo susah, ojo ngeluh, ojo sambat. Kan kowe iki dadi wong iman punya Gusti Allah. Jenengan nggih nate susah, Pak. Ndelok modele kaya rada sering kaya iya. Tapi ya gak mungkin lah wong urip kok ora susah, ya ora mungkin. Wong yang pasti itu ada ujian, ada cobaan, ada bab. Ya ndak apa-apa, susah itu manusiawi. Tapi ojo didawak-dawak, no susah. Sohibu sambat wal ngeluh ya sak derma wae. Ojo mok dawak-dawak nih, lek mok dawak-dawak nih, engko sing ora kuat saraf-sarape. Saraf jantung, saraf ke otak. Dan itu mengganggu. Sudah yang tidak, susah yang tidak terbatas, ngeluh yang tidak terbatas, itu menekan saraf. Kalau sarafnya tertekan, potensi kolesterolnya di atas ambang normal, itu bisa tambah ngenes. Penyakit paling ringan, stres. Dhuwure stres, namanya depresi. Naik sedikit, des, darah tinggi. Naik lagi, namanya stroke. Dhuwure stroke itu biasanya tahlilan itu. Mudah-mudahan kita semua diberi sehat oleh Allah. Makanya salah satu modal psikologis, salah satu modal batin hati kita menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang berat itu, dan kita serba tidak tahu akan terjadi bala apa, maka jangan remehkan banyak doa, utamanya doa tolak bala. Yang dianjurkan Kanjeng Nabi setiap pagi sore suruh baca itu Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Itu di kitab-kitab hadis manapun mesti dicatat itu. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa tarkis syaqa. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari dahsyatnya bala. Wa tarkis syaqa, dari bertubi-tubinya kecelakaan, bertubi-tubinya balak terus berdatangan. Wasu'il qadha, jeleknya ketentuan takdir. Wasyamatatil a'da, hinaan-hinaan musuh-musuh Allah. Minta perlindungan pada Allah untuk itu. Allahumma monggo. Inna na'udzubika min juhdil bala wa tarkis syaqa wasu'il qadha
wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Niku anjurane Kanjeng Nabi dikengken maca bendina. Belum lagi untuk menghadapi keselamatan ketika kena bala, ojo ngremehno wasabbihuhu bukratan wa asila. Dikengken maca tasbih esuk sore. Disuruh baca tasbih pagi dan sore minimal 2 kali. Bukratan wa asila. Surat Toha ayat 130 mengamanatkan 4 kali. Wasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili wasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Muhammad, ngadepi cercaan-cercaan, hinaan-hinaan orang kafir itu sing sabar. Tuturane Allah nih. Nasihate Gusti Allah ten Kanjeng. Lah supaya kowe iso sabar Muhammad, fasabbih bihamdi rabbika, maca tasbih Muhammad qabla tulu'i syamsi, sadurunge mletheke srengenge di pagi hari. Sadurunge mletheke srengenge iku berarti jenengan sadurunge salat isyraqus syamsi. Ya digawe wirid ba'da subuh mawon. Lajeng wa qabla ghurubiha, sebelum terbenamnya matahari, kira-kira 10 menit sebelum maghrib lah. Mega abang menguning udah metu, kata Kanjeng Nabi dalam Sahih Muslim, iblis dan setan cari sasaran, kita diperintahkan qabla ghurubi syamsi baca tasbih. Wa min ana'il lail, dan di sepertiga malam lah kita jadikan tasbih itu wirid sakbare tahajud setelah istighfar misalnya. Istighfarnya Kanjeng Nabi 100 kali. Dan paling mandi itu di waktu-waktu sahur ya. Wal mustaghfirina bil ashar, bahasa Qur'annya. Wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang baca istighfar di waktu-waktu sahur. Salah satu wirid sebelum subuh itu ada istighfarnya, ada tasbihnya. Fasabbih wa atrafan nahar, dan tasbihlah pula setelah atau di ujung siang, dipakai wiritan ba'da zuhur. Wiritan ba'da zuhur 4 kali sudah komplit. Kalau itu dijalani bukan menafikan bala, tapi ketika bala itu terjadi sesuai dengan catatan takdir supaya diselamatkan Allah. Nabi Yunus itu bukan tidak kena bala, tetap kena bala ditelan ikan, tapi berkahnya jago tasbihan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus selamat napa mboten? Selamat. Yang menyatakan selamat sapa? Gusti Allah. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andai Nabi Yunus itu bukan golongannya orang yang banyak tasbihnya, pasti dia tidak akan selamat sampai hari kiamat, tetap di dalam perut ikan. Andai Nabi Yunus bukan golongannya orang yang banyak tasbihnya, dia tidak akan selamat di perut ikan itu sampai hari. Oh, lek ngono berarti tasbih itu jalan menuju selamat, bukan menafikan bala. Paham ya? Tasbih sing nomor 2 gadane Kanjeng Nabi diwaca pisan luwih dahsyat katimbang tasbih Nabi Yunus. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar
wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tasbihnya Kanjeng Nabi diracik dari 5 kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masing-masing kalimat thayyibah punya fadilah yang berbeda-beda sesuai dengan balak yang akan terjadi. Mudah-mudahan diselamatkan Allah. Tasbihnya Nabi Yunus, tasbihnya Kanjeng Nabi Muhammad dari 5 kalimat thayyibah ditambah tasbih terpendek, mudah diucap, ringan dibaca, memberatkan timbangan amal besok di hari kiamat dan menimbulkan kasih sayangnya Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu jadikan wirid pagi sore minimal 2 kali. Kalau dibaca pagi sampai sore dijaga Allah, kalau dibaca sore sampai pagi dijaga Allah. Tinggal nanti nambahi wirid yang lain yang oleh Rasulullah sama-sama dianjurkan pagi sore. Nopo? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Sebenarnya yang terakhir ini asbabul wurudnya namanya sahabat Abu Darda. Itu punya pembantu perempuan paling jahat. Sudah malang melintang meracuni tuannya itu mati. Diracun sekali mati. Lah Abu Darda itu diracun oleh pembantu terakhirnya itu arba'ina marrah. Diracun 40 kali itu gak mati. Akhirnya terheran-heran pembantu yang jahat nih. Terus ngomong, Tuan, jenengan itu menungso cap opo? Tuan-tuanku sebelumnya aku racun sekali mati. Jenengan tak racun 40 kali kok tetap sehat. Apa yang engkau punya senjata apa? Tenang saja Abu Darda gak marah. Jawab begini. Aku telah diajari oleh kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum makan dan minum agar aku membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Maka minuman dan makanan yang membahayakan kamu tidak akan bisa mengenai fisikmu. Itu yang aku baca. Jadi jenengan kok kepengin wis kena darah tinggi, kena kolesterol, trigliserid, gula, kok kepengen mangan sate selawe sunduk, ndek ngarepe sate wiritan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Insyaallah kolesterolnya tetap muda. Lah ya umur-umur sakmene kok selawe sunduk itu ya berlebihan lah. Lelemek 5 ngono ya gak masalah. Jadi berlebihan itu bisa membatalkan fadilahnya wirid. Tidak boleh berlebihan. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, jadi tasbih 3 bentuk, Bismillahilladzi la yadurru, dan wiridnya Nabi Ibrahim ketika dibakar Raja Namrud tidak mempan, jangan dilupakan pagi sore juga dibaca. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mengke terus ditutup maca dungane Nabi Musa waktu dikejar Firaun, lautan menjadi jalan tol. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tapi enggak usah nggawa teken. Kan Nabi Musa kan gepuk teken ning lautan tiyer dadi jalan ya. Begitu udah naik Fir'aun turun, lautnya kembali. Dadi mboten usah nggawa teken digepuk ning apa ya. Pokoke diwaca rutin istiqomah, jangan ada waktu yang tersia-sia untuk amal, untuk ibadah, untuk wirid, untuk doa, untuk kajian, untuk telaah, untuk ngaji. Insya Allah berakhir hidup dengan husnul khotimah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa tarkis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma ya muhawwilal hauli wal ahwal ya Allah, hawil halana wa hala ahlina wa hala man ijtama'a fi hadil masjid wa hala baladina Indonesia ila ahsanil hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.